Jangan pernah jangan pernah malu. Ini bukan aib, ini bukan suatu, yang harus ditakutkan. Karena bagaimanapun, perubahan itu tidak ada kata terlambat. Jangan pernah malu untuk meminta bantuan, ke orang yang tepat. Jadi, cepat segera ambil keputusan untuk kembali ke kehidupan yang normal dan jauhi narkoba. Intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny, salam kenal semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hmm, saya di sini akan memperkenalkan diri bahwa saya bernama Denny, asal Sumatera Selatan, Palembang, dan di sini sebagai konselor di Yayasan Generasi Metro Bersinar. Dan juga saya menjabat sebagai program manager di sana. Dan di sini kenapa saya bisa jauh-jauh datang ke sini ya, karena tujuan saya adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi orang-orang dalam gangguan penggunaan zat, seperti itu. Jadi kenapa saya, berani untuk, nge-share ada beberapa hal yang memang saya harus berbagi gitu. Baik itu dari cerita masa lalu, baik itu bagaimana saya pulih, dan bagaimana mempertahankan pemulihan sampai detik ini. Tujuan dan motivasi saya bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang sama seperti saya dulunya sebagai X gitu ya. Sebagai dulunya mempunyai permasalahan yang sama dan akhirnya saya harus terjun langsung untuk membantu mereka-mereka yang masih dalam gangguan pengguna zat gitu loh. Jadi saya kenal dengan zat seperti itu tuh di tahun 2000-an. 2000 ya 99 2000 deh. Waktu itu masih sekolah tingkat pertama ya gitu ya. Jadi masih benar-benar mencari jati diri. Kenapa saya bisa terpapar zat itu sendiri? Faktor utamanya adalah lingkungan. Kalau saya pribadi nih ya, bisa kena terpapar zat itu. Namun kalau saya secara pribadi, saya terpapar itu dari lingkungan yang awalnya itu. Karena sebagai anak yang masih muda, pengen cari jati diri, akhirnya mencari circle-circle yang tanpa berpikir itu negatif atau positifnya. Yang kedua, faktor saya sempat kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, perhatian seperti itu, pengawasan keluarga. Jadi akhirnya dari mulai kenal lingkungan itu, akhirnya saya sering bermasalah di keluarga. Nah, dari keluarga itu akhirnya singkat cerita pemakaian saya berlanjut. Jadi dulu saya tuh hampir putus sekolah. Jadi banyak banget dampak-dampak negatifnya tuh, hampir putus sekolah. Terus lagi saya sudah mulai jauh dari keluarga. Pemakaian saya pertama itu adalah alkohol dan ganja. Itu yang pertama dulu tuh. Nah, akhirnya berlanjut di tahun 2002 dan 2003 akhirnya saya kenal namanya sabu dan Inex. Perjalanan dan akhirnya di situ juga saya mulai tuh merambah ke boti atau pil koplo bahasanya tuh. Zaman dulu tuh atau pil anjing gitu ya. Nah, bahasanya seperti itu. Itu yang saya konsumsi. Jadi pendidikan, keluarga dan semuanya sudah mulai berantakan. Sudah mulai terhindar. Akhirnya pemakaian saya berlanjut di sampai 2010. Di tahun 2011, 2012 kumat lagi. Balik lagi dan lebih parah akhirnya. Banyak faktor-faktor yang akan kita kehilangan tuh. Bukan kehilangan lagi, caranya berbeda. Itu akan pelan-pelan tanpa kita sadari bener. Faktor-faktor kehidupan itu bakal hilang seperti keluarga, seperti keuangan, terus lagi fisik, terus lagi psikis kita sendiri, mental. Nah,
hal-hal seperti itu akan kehilangan. Nah, mungkin, kemungkinan ini menurut saya sendiri karena perjalanan hidup saya, faktor-faktor kehidupan saya itu di religinya juga sudah mulai mulai hancur, mulai jauh dari apa namanya, dari, Tuhan sendiri gitu ya. Nah, akhirnya karena saya sudah merasa beberapa titik kehancuran dalam hidup saya, sudah mulai jauh dari semuanya, akhirnya ada suatu apa ya, ada suatu cerita momennya itu di saya duduk tuh di maghrib-maghrib di suatu tempat di daerah Palembang itu, waduk seperti itu cuman kolam besar gitu ya. Saya mendengar adzan gitu, azan maghrib dan saya diem di situ sambil ngerokok lah sebatang tuh kan. Itu kehidupan saya udah mental udah kena udah hancur semua tuh. Mental, keuangan, karena saya juga, apa namanya, kehilangan pekerjaan juga karena zat itu sendiri gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya berpikir tuh azan dan saya berpikir bahwa kalau saya terusin ini berakibat fatal bagi kehidupan masa depan saya. Kalau nggak mati, saya akan berada di balik jeruji besi. Karena yang sudah saya timbulkan permasalahan kehidupan ini sangat apa ya, sangat ini ya, sangat ekstrim sekali gitu. Dari kecanduannya, dari pemakaiannya, dari tingkat kriminalnya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Saya langsung sujud ke kaki. Sujud langsung kaki ibu, cium kaki ibu, kaki bapak, cium, minta maaf dan saya pengen berubah gitu. Saya pengen berubah. Terus kayak semua yang saya lakukan itu yang awalnya orang tua itu udah nggak tahu lagi gimana. Akhirnya ketika saya melakukan itu, akhirnya mereka tuh kayak energi yang negatif itu turun semua tuh. Langsung ingat banget bapak tuh bilang, "Ya Allah, Den, kenapa nggak dari kemarin-kemarin?" Dan saya juga tidak tahu nih, Mbak Yu, saya juga nggak cari tahu tentang rehabilitasi. Yang pasti saya pengen berubah. Nggak ada kepikiran selama itu saya pengen rehab, pengen ini, pengen itu, nggak ada sama sekali. Jadi sujud pengen berubah dan pengen berubah sama orang tua sampai nangis orang tua saya juga. Akhirnya karena bapak saya waktu itu masih sebelum pensiun seorang anggota polisi, akhirnya dia menghubungi BNMP di kota Palembang. Akhirnya saya dijemput oleh BNNT Sumsel. Akhirnya saya dijemput dan dibawa lagi ke BNNP untuk saya nggak tahu nih mau dibawa kemana kan, tapi akhirnya begitu saya sampai di BNMP, akhirnya saya disarankan untuk rehabilitasi. Nah, setelah itu direhabilitasi, saya dibawalah ke rehabilitasi Loka Kalianda, Lampung Selatan. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana ataupun para orang tua juga, rehab itu wajib. Karena kenapa? Wajibnya karena itu tadi, kita sebagai pengguna zat, kita butuh pemahaman, kita butuh pola pikir. Nah, di rehab itu sendiri bagaimana seseorang itu diberikan pemahaman agar mindset pemikiran mereka itu bisa berubah nih dengan apa yang terjadi gitu. Perubahan pola pikir, perubahan perilaku itu dibentuk. Dan rehabilitasi itu sendiri bukan sepertinya kayak di penjara atau seperti apa. Mereka tuh dididik, diberikan diberikan tempat untuk mengembalikan kehidupan normal. Seperti contohnya nih, waktu sudah terschedule, terjadwal dari pagi, bangun, sholat subuh sampai ke malam itu. Tujuannya seperti apa? Tujuannya bagaimana kita mengembalikan kehidupan normal lagi, dikondisikan gitu loh. Dan juga bagaimana di rehabilitasi itu sendiri mendapatkan materi-materi tentang adiksi, pemahaman-pemahaman seperti itu. Dan mereka juga akan mendapatkan konseling dari konselornya masing-masing agar mampu untuk memberi dorongan perubahan dari si klien itu sendiri.
Jadi jangan takut buat teman-teman untuk rehabilitasi gitu. Ya, tetap berada di apa ya, tetap berada pada keinginan untuk perubahan gitu. Ya rasanya kayak kayak apa namanya, kayak terkekang gitu ya. Memang siapa sih, kadang-kadang kita berpikir aja nih Mbak ya, manusia normal aja kalau makan diatur, tidur diatur, semuanya diatur, siapa sih? Namun ya itulah cara salah satunya bagaimana kita meningkatkan dan mengembalikan. Kadang-kadang orang-orang apa ya, pengguna zat itu yang masih aktif, itu terbentur dulu baru terbentuk. Nah, itu filosofi dari rehabilitasi itu sendiri. Terbentur dulu baru terbentuk. Agar kenapa? Agar dia tadi tahu nih bagaimana proses mengembalikan kehidupan normal tuh sulit. Akhirnya rehabilitasi itu sendiri bisa membuat diri kita itu apa ya, kembali kehidupan normal. Kalau kita setelah akhirnya awalnya saya lebih terkekang, namun di tengah perjalanan saya mulai menikmatin. Ternyata kehidupan normal di luar tuh sebenarnya sama. Sebenarnya rehab itu adalah simulasi bagaimana kita menjalankan kehidupan normal sebenarnya. Gitu, cuman ya itu ya skalanya lebih kecil, rehab itu di luar itu skalanya lebih besar gitu. Sebenarnya sebelum saya jawab tuh ada beberapa tadi yang Mbak Ayu tanyakan bahwa sempat jatuh kan di 2010 ke 2012 balik lagi gitu ya. Karena ya itulah fungsinya rehabilitasi. Saya balik lagi ya Mbak ya, fungsinya rehabilitasi itu bagaimana kita mendapatkan pemahaman yang kita sebelumnya tidak tahu, bahwa orang-orang di luar sana menurut mereka rehabilitasi bisa menyembuhkan, padahal tidak. Bahwa penyakit orang-orang yang dalam pengguna zat itu sendiri adalah penyakit kronis yang kambuhan dan tidak bisa sembuh, namun bisa dipulihkan gitu. Oke. Dan saya menjaga pemulihan itu dengan luar biasa. Bagaimana saya menjauhin circle lama, bagaimana saya menutup keran keinginan kompulsif atau ke dunia-dunia hiburan. Jadi saya akan lebih berfokus pada seperti misalkan kita lebih larinya ke olahraga. Jadi lakukan hal-hal positif gitu. Salah satu untuk mempertahankan pemulihan itu adalah lakukan hobi yang sesuai dengan keinginan kita. Hal yang positif, namun misalnya nih contoh nih, kita suka olahraga. Coba buatkan jadwal olahraga setiap minggunya. Kalaupun rasa itu ada keinginan, tambah jadwalnya. Yang satu minggunya itu 1 kali, tambah 2 kali. Kurang, kita cari lagi hobi yang lain. Ya, gali sendiri bagaimana kita mengenali diri kita sendiri tuh, apa yang kita suka. Lu suka misalnya dari olahraga itu sendiri, kamu suka koleksi, misalnya koleksi apa namanya itu, mainan atau seperti apa, atau otomotif. Hal yang seperti itu coba nih jadwalkan juga dalam 1 minggu itu. Saya bisa mempertahankan pemulihan ini yang salah satunya adalah saya penyuka olahraga. Saya akan mempersibuk diri olahraga, dan kedua, saya lebih suka nyanyi. Ketika rasa itu datang, ketika bosen, biasanya kan orang tuh pencetusnya rasa bosen, ya kan, bete atau seperti apa. Nah, faktor-faktor keinginan itu pasti ada. Kalau saya pribadi yang saya bilang tadi, saya lebih suka olahraga, menjaga kehidupan sehat, dan juga saya suka nyanyi. Jadi kalau misalnya nongkrong, saya akan cari tempat-tempat live musik, karena saya bisa nyanyi itu di situ. Orang mau suka atau enggak itu urusan belakang. Namun bagaimana kita bisa jadi menyalurkan apa ya, kayak kan feeling ini butuh dirilis loh, ya kan, kita butuh rilis. Nah, mungkin salah satunya teknik yang saya lakukan adalah saya merilisnya pakai itu, seperti itu loh. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk mengabdi di dunia rehabilitasi itu sendiri, saya merasa bahwa orang-orang di luar sana yang masih apa ya, orang dalam gangguan
zat itu sendiri butuh bantuan. Jadi siapa lagi orang-orang yang peduli kalau bukan saya sendiri yang pernah mengalami kehidupan itu sendiri. Nah, jadi kayak apa ya, saya menggunakan untuk kenapa saya terjun ke dunia rehabilitasi, saya menggunakan jiwa untuk membantu mereka gitu. Jadi apa yang kalian rasakan dan lakukan saat ini, gue udah pernah dulunya. Udah saya ngerasain. Nah, jadi kenapa saya bisa sampai detik ini juga fit and sober, bersih dan waras, yaitu tadi sih. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membantu orang lain lebih produktif lagi. Saya sendiri terjun ke dunia ini kemanusiaan. Saya butuh, karena menurut saya pribadi membantu orang lain sama saja saya membantu diri sendiri. Nah, itu filosofi TC gitu ya. Masalah-masalah yang ditimbulkan selama saya menjadi kecanduan zat itu sendiri, dan banyak orang-orang yang sudah saya sakiti. Dan ketika saya sudah pulih dan sudah menyadarin itu, mungkin tidak semua orang yang bisa saya minta maaf. Mungkin orangnya sudah di mana, nggak tahu sudah di mana, entah di mana. Nah, dengan cara itu dari diri pribadi saya sendiri, dengan cara saya membantu orang lain itu bisa mengembalikan permintaan maaf saya untuk orang-orang yang tidak bisa saya minta maaf secara langsung. Seperti itu, dengan saya membantu mereka, ya mungkin itu bisa menjadi sisi terbaik buat saya gitu. Jangan pernah jangan pernah malu. Ini bukan aib, ini bukan suatu yang harus ditakutkan. Karena bagaimanapun perubahan itu tidak ada kata terlambat. Jangan pernah malu untuk meminta bantuan ke orang yang tepat. Jadi cepat segera ambil keputusan untuk kembali ke kehidupan yang normal dan jauhi narkoba. Intinya satu, cepat menghubungi atau cari bantuan tentang rehabilitasi. Jadi untuk orang tua juga tetap lakukan konsultasi ke BNNP, khususnya di NTB ini sendiri, untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan anak atau pasangannya. Gitu. Filosofinya adalah bagaimana kalau kita tersesat di jalan atau di hutan, kita bertanya dengan orang yang tahu jalan pulang. Nah, itu dari situ kita bisa ambil bahwa ayo orang-orang yang masih di luar sana masih dalam permasalahan adiksinya, cepat ambil sikap untuk mencari bantuan untuk rehabilitasi. Rehabilitasi adalah solusi untuk pengguna zat.